إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسول. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita semua kenikmatan yang besar, kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang tak terhingga. Maka siapapun di atas muka bumi ini tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu sama sekali, tidak akan bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, oleh sebab itulah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, sudah selayaknya dan sepatutnya kita untuk bersyukur kepadanya. Salah satu bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah dengan kita meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kuantitas kita. Bagaimana kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatkan kualitas ibadah tersebut dengan apa? Dengan kita senantiasa belajar, dengan kita senantiasa menuntut ilmu. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, ada banyak hal yang tidak banyak kita ketahui dari perkara-perkara agama, ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, inilah di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ternyata hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maknanya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Mayoritas ternyata manusia itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di kesempatan yang mulia ini, marilah kita luruskan kembali niat kita
untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu akan menjadi penerang jalan kita menuju tempat yang diridhoi oleh Allah. Apa itu? Yaitu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan di malam hari ini kembali kita membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, yang mana kita memasuki pembahasan pada halaman ke-77 ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, bahwasannya macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu disebutkan di sini al-Islam wal iman wal ihsan, wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wat tawakkul wal raghbah wal rahba wal khusyu' wal khasyah wal inaba wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal dhabh wal nadru wa ghairu dhalik min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Ya. Di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya, seperti Islam. Islam itu seperti apa jamaah sekalian rahimakumullah? Islam itu adalah bagaimana seseorang itu berserah diri. Iya. Islam itu bukan Islam KTP saja. Oh, saya muslim, ini buktinya KTP saya ini, tertulis agama Islam. Enggak, tapi lebih dari apa yang ada yang tertulis di dalam KTP itu. Makanya di antara para ulama menjelaskan tentang makna Islam itu, al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Bahwasanya Islam itu bagaimana mereka tunduk, ya, berserah diri. Nah, mukmin yang sejati, seorang yang mengaku dirinya sebagai muslim itu apa jamaah sekalian rahimakumullah? Mereka, ya, berserah diri terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berserah diri, menerima dengan legowo di dalam hati mereka, menerima dengan ikhlas apa yang Allah perintahkan di dalam syariat ini. Ya, makanya Islam itu adalah dia berserah diri. Ya. Dia tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dia tunduk, patuh, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Seorang mukmin yang baik yang mengaku dirinya muslim, muslim itu berserah diri. Di antara yang harus ada pada diri seorang muslim itu, yaitu dia berlepas diri dari yang namanya kesyirikan, dan juga menjaga dirinya dari para pelaku kesyirikan. Tentu ini adalah di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian wal iman wal ihsan, ya, iman, bagaimana seorang mukmin betul-betul bagaimana dia bisa menjaga imannya agar kokoh, kuat, tidak mudah roboh. Nah, kenapa seseorang itu bisa terjatuh ke dalam dosa, bisa terkena syubhat, bisa yang dulunya dia di atas agama yang hak, dulunya dia di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulunya dia cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia tampakkan dalam kesehariannya memanjangkan jenggot, celana cingkrang, ya. Dia tunjukkan cinta dia kepada Nabi SAW, dia tunjukkan dalam kesehariannya, perilakunya, akhlaknya, dia contoh akhlak Nabi SAW. Karena di antara, ya,
salah satu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Di antara tugas Nabi SAW, ya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, juga datangnya Nabi, diutusnya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang dulunya akhlaknya mereka jauh daripada Islam. Ketika datang Nabi, maka Nabi menjelaskan mana akhlak-akhlak yang baik. Makanya akhlak Nabi telah Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar engkau memiliki budi pekerti akhlak yang baik. Ya. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana seseorang betul-betul menjaga imannya agar tetap kuat, kokoh, agar tidak terkena syubhat, agar tidak melenceng, agar tidak Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan hamba tersebut ke dalam kesesatan. Iya. Jangan sampai jemaah sekalian, banyak sekarang dulunya dia di atas agama yang benar, dulunya dia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namun Allah Subhanahu wa taala balikkan hatinya karena imannya tidak kuat, tidak kokoh, ya. Makanya ibarat bangunan itu, kalau dia mau berdiri dengan kokoh, meskipun diterpa angin, badai, apapun dia tetap akan berdiri kokoh, tidak akan mudah roboh, tidak akan mudah hancur. Kenapa? Pondasinya benar-benar dia perhatikan. Nah, pondasi seorang mukmin itu apa, jemaah sekalian rahimakumullah? Agar dia kuat imannya, kuat manhajnya, kuat akidahnya, adalah dengan dia betul-betul mengokohkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsan, ya. Kemudian di antara mereka ad-du'a, di antara ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah apa? Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut, berharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga raghbah wa rahabah, ya. Mereka cemas, harap, ya. Cemas kalau kiranya ibadah yang mereka lakukan itu apa? Tidak diterima oleh Allah. Harus ada dalam jiwa kita rasa kecemasan. Ya, dikira ibadahku ini diterima atau tidak? Masa iya jamaah sekalian? Ya, kita sudah bersusah-susah payah. Kita bangun subuh, kemudian ya melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain. Sekalinya ibadah tersebut tidak diijabahi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hendaknya kita betul-betul berharap, ya, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada rasa kekhawatiran dalam diri kita kalau kiranya ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khusyu', ya, di antara ibadah yang Allah perintahkan kepada kita hendaknya untuk senantiasa khusyuk. Ya, khusyuk dalam beribadah. Makanya kalau kita lagi sholat, salah satu contohnya, lepaskan semua yang berkaitan dengan perkara di dunia itu. Ketika sudah masuk waktu sholat, lepaskan itu semua. Iya. Ini kadangkala jamaah sekalian rahimakumullah, urusan dunia itu kadang dibawa waktu sholat. Ini. Bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, ada istilah orang-orang mengatakan demikian, mengatakan ini jamaah sekalian, mun pian hendak, ya, misalnya ada sesuatu yang pian lupa, gampang saja, waktu sholat pasti pian akan tahu. Iya kan? Ini berdasarkan pengakuan pelaku. Siapa pelakunya? Enggak tahu saya. Pokoknya ada deh yang mengatakan demikian. Ya. Ya, kalau kita mau cari barang sesuatu yang kita lupa misalnya, insya Allah waktu sholat pasti akan ingat kita. Jadi sembahyang sholat itu nggak khusyuk. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya, membuat kita tidak khusyuk. Dipikirkan sesuatu yang apa tadi? Aduh, apa tadi? Nah, akhirnya tidak khusyuk. Nah, itu syaitan tuh. Ya, makanya sungguh tidak hanya
memikirkan benda yang hilang yang kemudian kita ingin cari ketika di dalam sholat, termasuk dalam perkara perut. Perkara perut. Mun sudah ada di depan kita makanan, ya, kira-kira pian pilih sholat atau makan? Kira-kira ini makan nih, mie ayam, sate, gulai kambing, ya, kemudian nasi sop, nasi uduk. Nah, ini makanan yang tidak pernah saya makan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Nah, kira-kira pian pilih mana? Mun pian pilih sholat, ulun harus belajar lawan pian. Ya, tergantung juga. Ya. Tapi Nabi memerintahkan kepada kita jamaah sekalian, kalau sudah ditegakkan sholat, dikumandangkan adzan, lah kasih sholat. Makan dulu. Ya, makan. Kenapa diperintahkan untuk makan? Karena kalau dia sholat terlebih dahulu, sedangkan makanan belum dia makan, maka sepanjang sholat itu dia tidak khusyuk. Apalagi kalau di bulan Ramadan, makanan yang belum pernah keluar dari kuburan keluar. Ya kan, kesempatan orang mau mendapatkan makanan yang lezat kan di bulan Ramadan ya. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan ujarnya. Ya. Nah, makanya jamaah sekalian rahimakumullah, jika demikian sampai perkara makan ini harus dia dahulukan ketimbang dia sholat. Nah, menunjukkan apa? Bahwasanya sholat, kehusuan itu adalah bagian daripada syarat sahnya diterimanya ibadah seseorang. Makanya nggak ada istilah sholat 23 rakaat bisa selesai dalam waktu 3 menit. Ada kira-kira 23 rakaat bisa selesai dalam waktu 3 menit. 3 menit ya? Atau terlalu cepat, 5 menit sudah. Kayak apa? Kai-kai ini yang ada kaitannya dengan masalah pinggul ini. Ya. Punggungnya, rematiknya. Aduh. Nah, subhanallah. Ya. Dan kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selain kehusuan yang Allah perintahkan kepada kita, juga kita hendaknya beristi'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beristi'adzah, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beristighatsah. Az-zabhu juga menyembelih, ya, ibadah menyembelih itu juga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nazar, begitupun nazar juga harus, ya. Semuanya itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah merupakan bagian daripada, ya, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha. Yang demikian itu jamaah sekalian rahimakumullah, model-model macam-macam ibadah yang telah kita sebutkan tadi merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa kulluha lillahi ta'ala. Semua ibadah tersebut disebutkan adalah ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, apapun ibadah yang kita lakukan, contoh yang disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ibadah-ibadah tersebut kulluha lillah. Semuanya itu harus benar-benar, ya, karena Allah, bukan karena selain Allah. Nah, sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, di sini beliau pun juga menyebutkan di antara dalil-dalil di mana seseorang itu diperintahkan untuk mengamalkan, ya, mengerjakan amalan-amalan tadi. Contoh di sini disebutkan oleh beliau, ya, wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya adapun dalil
tentang berdoa. Perintah doa adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin ayat ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Ya. Maka kalau masjid-masjid itu, jadi masjid-masjid itu merupakan kepunyaan Allah. Berarti apa maknanya jamaah sekalian rahimakumullah? Maknanya, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun disertakan bersama doamu kepada Allah. Artinya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Di saat kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamaan itu pula dia berdoa dan meminta kepada selain Allah. Ya. Dan ini selalu ulun sampaikan, ya, ketika membahas kitab ini. Apa makna dan contoh ketika seseorang berdoa kepada Allah, namun bersamaan itu juga dia berdoa dan meminta kepada selain Allah. Ya. Adalah ketika dia mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan melakukan perbuatan kesyirikan. Sedekah laut. Nah, sedekah laut itu tidak terlepas dari tindakan perbuatan yang di situ mengandung unsur-unsur kesyirikan. Dan syirik ini dosa besar jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Di antara mereka berdoa kepada Allah. Bahkan ketika mereka mengawali kegiatan tersebut, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Namun bersamaan dengan itu mereka melarungkan kepala, ya, satu ekor kepala, ya, kerbau, dilarungkan ke lautan dengan keyakinan dengan adanya ini maka penguasa laut akan, ya, memudahkan bagi mereka dalam mencari ikan. Nah, apa tidak syirik itu jamaah sekalian? Nah, inilah yang dimaksud, ya, dengan apa yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikabarkan oleh sahabat yang mulia, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yang disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, ketika, ya, ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa yang paling besar, ya, tentang dosa ayu dzambin azim, ya, a'zam. Dosa apa? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dosa yang paling besar, kata beliau, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan Allah, bagi Allah itu ada tandingan-tandingan. Artinya apa? Dia berkeyakinan ada yang bisa, ada yang mampu, ada yang memiliki kekuatan selain daripada kekuatan Allah, selain daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita contohkan tadi. Berarti mereka berkeyakinan bahwasannya di situ ada kekuatan. Oh, berarti selain Allah ada yang menganugerahkan rezeki. Contohnya mereka melarungkan ini. Mungkin ada mengatakan ini bentuk rasa syukur kami kepada Allah. Maka inilah cara kami. Tidak pernah. Allah tidak butuh dengan itu, jamaah sekalian. Tidak butuh dengan darah, kepala. Sama jamaah sekalian ketika kita berkurban. Apakah Allah butuh dengan darah itu? Kepala hewan, daging-daging? Enggak. Allah ingin melihat sejauh mana keikhlasanmu ketika engkau berkurban. Sebagaimana ikhlasnya Nabi Ibrahim ketika beliau menyembelih anaknya Nabi Ismail. Itu Allah ingin melihat sejauh mana kita rela nurut. Itulah Islam yang sejati. Makanya dikatakan oleh para ulama,
Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri dia. Makanya kita jamaah sekalian rahimakumullah, benar-benar kita harus berserah diri, patuh, tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita ingin selamat, jika kita tidak mau terkena berbagai macam syubhat, ya, apalagi sampai terjatuh ke dalam perbuatan syirik, dan ini merupakan dosa besar. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau bahasa kasar, orang yang paling kurang ajar. Kenapa? Wa huwa khalaqak. Allah huwal khaliq, ya, huwal mudabbir, huwa razzaq, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang menciptakan dia, yang mengatur segala urusannya, yang mengatur sendi-sendi urusan dia di dunia ini dan di akhirat, yang mengatur, yang memberikan dia rizki, ya, dan Allah maha segala-galanya, ya. Namun masa iya Allah yang telah berbuat baik kepadanya, Allah yang menciptakannya, nah ternyata dia malah berdoa, malah meminta kepada makhluk yang Allah ciptakan itu. Ya, apa tidak tahu malu? Ya, sama jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, sama ketika misalnya ada anak yang durhaka, sudah disayangi oleh orang tuanya, dirawat, diberikan kasih sayang, apalagi ibunya merawatnya begitu sangat melelahkan, abahnya mencari duit, ya, sampai beliau terluka, menahan panas teriknya matahari, tulangnya dibanting, ya. Nah, demi apa? Demi anak-anaknya. Begitupun ibunya rela bangun di malam hari untuk menyusuinya, ya, mencucikan kotorannya, merawatnya, sampai-sampai nyamuk tidak ada yang boleh menggigiti kulit anaknya. Saking cintanya, menyayangi anaknya. Sekalinya anak itu sudah dewasa, mampu secara mandiri, ternyata dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Justru dia berbakti kepada orang lain. Ya. Apa ini tidak zalim? Apakah ini tidak kurang ajar kepada orang tuanya? Makanya kenapa, ya, kenapa berbuat dosa, ya, kepada orang tua, durhaka kepada orang tua merupakan salah satu daripada perbuatan dosa besar. Karena ini tadi, tidak mensyukuri, tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada orang tua, ya. Nah, inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan bahayanya kesyirikan itu, ya. Maka inilah jamaah sekalian, tidak boleh kita merasa, ini jamaah sekalian, merasa bosan untuk mempelajari tauhid. Karena inilah Allah turunkan nabi, para rasul untuk mengajak manusia. Nabi Nuh, ya, 900 sekian belum berdakwah, cuma mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, ya. Ratusan tahun jamaah sekalian rahimakumullah, cuma yang ikut beberapa orang saja, ya. Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 19 tahun berdakwah di kota Mekah dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang beliau dapatkan, gangguan yang luar biasa yang beliau hadapi, ya, untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, ya, sudah layak dan sempatasnya bagi kita menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita. Jangan orang kafir, ya, nggak layak mereka, ya, apalagi dengan kekafiran mereka, ya. Jangan ikuti langkah-langkah mereka. Jangan jadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan kita. Karena mereka menjalani hidup mereka tidak didasari dengan Islam, tidak didasari dengan nilai-nilai Islam,
dan jauh daripada nilai-nilai Islam. Namun justru banyak di kalangan kaum muslimin, anak-anak muda, anak-anak kecil, mereka lebih cinta dan sayang kepada orang-orang kafir. Mereka tidak meneladani Nabi, para sahabat yang jelas-jelas mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi seorang mukmin itu ya hendaknya dia ya tidak boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan itu dia berdoa kepada selain Allah. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, yang membuat seseorang itu bisa terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam syubhat itu tadi, enggak kuat imannya. Inilah yang harus kita kuatkan, iman, akidah, dan manhaj. Ya. Manhaj yang kuat, manhaj yang benar, agar kita tidak terombang-ambing, ya. Agar kita tidak terombang-ambing dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, wad dalilul akhar qauluhu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 117. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan barang siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah. Nih. Barang siapa yang memalingkan doanya kepada selain Allah, yang meminta, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia ya telah musyrik dan kafir. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah bersama dengan sembahan-sembahan yang lain, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya, sesungguhnya innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Nah, orang kafir itu jamaah sekalian mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Mungkin ada yang bertanya, kata siapa Ustaz? Buktinya hidup mereka penuh dengan kekayaan, kemewahan, mereka bahagia. Ya. Mereka beruntungan. Jamaah sekalian rahimakumullah, tolok ukur kebahagiaan itu bagi seorang mukmin enggak dilihat daripada harta kekayaannya. Ini yang harus dipahami. Ya. Banyak orang yang kaya raya namun mereka bunuh diri. Banyak orang yang kaya raya dari segi hartanya, namun hatinya sempit, hampa. Ya. Hidup ya tidak berarti. Ya. Mati tak segan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan tidak ada ketenangan. Kita lihatnya mungkin bahagia, tapi jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya sempit. Rumah yang luas itu dia tidak melihatnya itu luas, justru sempit di dalam hatinya. Ya. Mukmin yang sejati mereka melihat kesuksesan itu, yang benar-benar sukses itu apa jamaah sekalian rahimakumullah? Mukmin yang sejati tidak menjadi tolok ukur kesuksesan itu dari harta kekayaan. Nah, makanya ada banyak orang tua itu ngapain masuk pondok? Ujung-ujungnya jadi ustadz. Apa yang engkau dapatkan dari ustadz? Ya, bagaimana kamu bisa hidup jadi ustadz? Alhamdulillah lu masih hidup sekarang. Ya.
Karena mereka menilainya dari kekayaan, tapi mereka tidak melihat bagaimana Allah lapangkan hatinya. Allah luaskan hatinya. Ya. Allah mudahkan dia beribadah kepada Allah. Makanya tolok ukur bagi seorang mukmin, ya, keberuntungan, kesuksesan yang hakiki itu adalah faman zuhziha 'anil nar, ya, wa udkhilal jannata faqad faz. Ini faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz. Faqad faz. Kata fa dan qad menunjukkan penekanan. Faqad faz. Maka sungguh dia benar-benar meraih kesuksesan dan keberuntungan. Nah, kemudian di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah di dalam sebuah hadis disebutkan, wa fil hadis ad-du'a'u mukhul ibadah, ya, bahwasannya doa adalah inti sari dari ibadah itu. Maka jamaah sekalian, ya ikhwah jamaah sekalian hafizakumullah, fa'akthirud du'a, banyaki doa. Mun punya ujian, punya problem, punya masalah, kita punya Allah. Allah tidak memerintahkan kepada kita, mun ketika punya masalah datangi ini, nanti pesan, nanti apa yang engkau minta nanti dia yang bawa kepadaku. Nggak ada itu. Tapi Allah memerintahkan langsung kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doa kalian. Apakah Allah memerintahkan kepada kita, datang ke ini, minta ke ini, nanti dia yang akan menyambungkan kepadaku? Enggak ada itu. Allah perintahkan langsung. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sungguh perkara seorang mukmin itu, perkara orang mukmin itu jamaah sekalian rahimakumullah, itu sebenarnya baik sabarataan. Baik. Ya. Tapi karena kita mengedepankan hawa nafsu, ego, dan satu lagi, nggak sabaran, kepinginnya instan. Iya. Harus berproses. Kayak contoh nih di tempat kita nih. Iya. Ini musola alhamdulillah ini jamaah sekalian rahimakumullah, itu tidak langsung simsalabim ala kadabra. Enggak. Prosesnya luar biasa panjang. Itu dilalui dengan penuh kesabaran. Begitu juga kita jamaah sekalian. Iya, sabar kata kuncinya untuk meraih sebuah keberhasilan. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana para nabi dan para rasul, kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam sampai detik ini, itu tidak lain tidak bukan buah dari kesabaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya. Bagaimana Nabi berdakwah, menyebarkan Islam. Ya, hampir Nabi SAW terbunuh. Ya, dalam perang Uhud, perang yang hampir Nabi terbunuh. Ya. Perang di mana Nabi SAW banyak mengalami luka-luka pada tubuh beliau. Belum lagi ketika Taif, demikian pula. Begitu juga di kota Mekah. Ya. Begitu juga ketika orang-orang kafir Quraisy jamaah sekalian rahimakumullah mengetahui bahwasanya Nabi akan berhijrah ke kota Madinah, maka di malam harinya sebelum keberangkatan Nabi bersama sahabatnya Abu Bakar, mereka mengepung rumah Nabi. Agar apa? Agar Nabi tidak bersama para sahabat-sahabat yang lain, agar Nabi tidak meninggalkan Mekah. Kenapa? Bukan berarti orang-orang kafir Quraisy ingin menjadikan Nabi Muhammad agar tetap tinggal di sini. Enggak, tujuan mereka kayak apa Nabi Muhammad ini mati di atas tangan mereka.
Makanya mereka membuat apa? Sayembara. Agar mencari Nabi Muhammad. Entah mati kah atau tidak. Bawakan. Siapa yang dapat menemukan Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar, akan diberikan ratusan ekor unta merah. Itu adalah balasan yang setimpal. Lihat. Kesabaran Nabi SAW. Ya. Kesabaran yang luar biasa. Dan kesabaran itu telah membuahkan hasil. Dan itu belum sabar bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang lama. Dari buah kesabaran tersebutlah kita mendapatkan nikmat iman, nikmat agama Islam. Dan tidak kalah penting, walhamdulillah jamaah sekalian rahimah, kita bisa mendapatkan nikmat sunnah Nabi SAW. Kita tahu sunnah Nabi, kita bisa menjalankan sunnah Nabi, kita mengetahui ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam apa? Perbuatan kebid'ahan. Ya, walhamdulillah, bersyukur kita jamaah sekalian rahimakumullah. Maka banyak doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan doa itu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa hambanya. Tidak akan pernah Allah tidak mengabulkan doa hambanya. Pasti selama hamba tersebut bujur-bujur berdoa kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di sini kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa kalian, niscaya akan aku jawab doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada orang-orang yang tidak berdoa, yang tidak meminta kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Jemaah sekalian, kenapa orang yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, mereka dikatakan sebagai orang yang sombong? Jawabannya, karena mereka merasa mampu. Ya, mereka menganggap dirinya mampu, berarti berarti kalau sudah mampu dia nggak berdoa kepada Allah. Jika demikian jemaah sekalian rahimakumullah, apa ancaman bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang menganggap dirinya mampu, padahal jemaah sekalian rahimakumullah, kedipan mata kita ini, ini kedipan mata kita ini tidak akan bisa kalau bukan karena pertolongan Allah. Hadir kita di majelis ilmu ini jemaah sekalian rahimakumullah, itu karena Allah, karena taufiknya Allah, karena Allah menginginkan kebaikan gasan kita. Allah ingin memudahkan langkah kita dengan berilmu. Allah ingin memudahkan langkah kita kepada surganya dengan berilmu. Maka jangan biarkan kita kosong dengan ilmu. Ya, teruslah kita belajar. Teruslah kita untuk menimba ilmu. Ya, maka dengan itu akan menyelamatkan kita dari jalan-jalan kesesatan. Kemudian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jawaban tadi, kenapa? Ya, kenapa orang yang tidak berdoa, orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dikatakan sebagai orang-orang yang sombong? Karena mereka menganggap diri mereka mampu. Kalau sudah mampu, nggak butuh Allah lagi. Walaudzubillah. Jika demikian jemaah sekalian rahimakumullah, apa ancaman mereka yang sombong, yang tidak mau lagi berdoa kepada Allah, tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, maka jamaah sekalian rahimakumullah, tidak boleh kita meremehkan perkara ibadah ini. Salah satunya ibadah doa. Ya. Kita akan jelaskan satu persatu dari
dari hal ini berkenaan dengan pertama perintah Allah tentang perkara doa ini. Ini penting jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Jamaah sekalian, berapa kali kita berdoa dalam hari ini? Ya. Oh, lu sudah berdoa Ustaz? Di sholat pun doa. Ya. Ya alhamdulillah seperti itu. Tapi udah berapa kali hari ini kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Ya. Bahkan ketika kita safar nih jamaah sekalian rahimakumullah. Safar itu jamaah sekalian rahimakumullah adalah salah satu waktu yang mustajab bagi seorang hamba berdoa kepada Allah. Salah da'wati la turaddu, kata Nabi SAW. Ada 3 keadaan seorang mukmin ketika dia berdoa, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menolak doa tersebut, permintaan tersebut. Salah satunya da'watul musafir. Doa orang yang sedang bersafar. Maka banyaki doa, ambil waktu-waktu tersebut. Waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Boleh jadi di saat itu waktu yang tepat, waktu yang pas, ya, timenya tepat. Di saat kita benar-benar membutuhkan kepada Allah, di saat kita dalam keadaan susah payah, kita berdoa di waktu tersebut, waktu yang mustajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ya. Salah satunya antara azan dan iqamah. Banyaki doa. Ya. Karena Allah menginginkan, makanya tadi, ya, bentuk rasa syukur kita jamaah sekalian. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita meningkatkan kuantitas ibadah. Kuantitas terus banyak doa. Ya. Gak boleh lelah kita berdoa. Jangan sampai, oh iya benar Ustaz, ulun doa nih sampai terbusa-busa mulut, mau sampai keluar liur kah apakah, doa terus. Ya. Kemudian tingkatkan kualitas ibadah kita. Doa kita seperti apa? Ya. Bagaimana doa yang tepat? Bagaimana doa yang diterima oleh Allah? Itu dengan tingkatkan kualitas doa kita. Jangan tersalah berdoa. Ya. Salah satunya perhatikan bagaimana adab-adab berdoa. Ketika kita berdoa, salah satu meningkatkan kualitas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa jamaah sekalian rahimakumullah? Dengan kita memperhatikan adab-adab ketika berdoa. Ketika berdoa, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan asma wa sifat. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Latif, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Anta Ya Arhamar Rahimin. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Kemudian mengakui dosa kita. Jemaah sekalian, kita banyak dosa. Akui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Selepas itu baru kita berdoa, minta hajat kita. Urusan kita dulu yang diminta. Setelah urusan kita sudah kita minta dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat, baru selepas itu orang lain yang kita minta. Karib kerabat kita kah, orang tua kita kah, kawan kita kah, teman kita kah, siapapun, ya, guru kepada muridnya mendoakannya, begitupun sebaliknya muridnya mendoakan gurunya, ya, saling mendoakan satu sama lain, apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Itulah makna dari bagaimana seseorang meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dia kepada Allah. Salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Beliau menyebutkan di antara dalil yang dibawa, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasannya doa itu adalah ibadah, yang kita sebutkan tadi, yang kita baca tadi, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah engkau berdoa kepada seorang pun disertakan bersama doamu kepada Allah.
Artinya jangan engkau jadikan makhluk-makhluk Allah sebagai tandingan Allah. Ya. Engkau meminta kepada selain Allah. Ini merupakan sebuah kesyirikan yang besar. Nah, di sini jemaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, ya, pada perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ada kata ma'a, ya, ma'a yang memiliki arti bersama, ya. Ma'a yang memiliki arti bersama, adanya kata tersebut jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasannya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kesyirikan. Nah, minta kepada penghuni gunung, penghuni lautan, penghuni semak-semak. Apa penghuni semak-semak? Apa kira-kira? Ya. Penghuni apalah, nggak tahu. Ya. Nah, itu oleh beliau mengatakan ini adalah merupakan perkara dosa syirik yang paling besar. Ya. Nah, kenapa disebutkan, ya, bahwasannya seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan dia berdoa kepada selain Allah dan ini merupakan kesyirikan? Mengapa demikian jemaah sekalian rahimakumullah? Jawabannya, karena yang dimaksud dengan kesyirikan itu adalah bagaimana seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pun berdoa pula kepada selain Allah. Maka seseorang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, jika sekiranya seseorang itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, lantas dia menyembah dan hanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka, ya, maka asalnya dia tidak dikatakan berbuat syirik secara bahasa, karena yang dimaksud kesyirikan itu secara bahasa adalah seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Seperti seseorang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, namun demikianlah yang terjadi pada orang-orang musyrikin. Mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dinamakan dengan belum matang. Ya. Masih campur aduk, sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu ketika mereka mendatangi Nabi dan meminta kepada Nabi agar dalam sepekan ini kami akan menyembah Allah Tuhan, kami akan beribadah kepada Allah, tapi pekan berikutnya kalian datangi sesembahan kami. Mana bisa seperti itu? Kenapa demikian? Karena keputusasaan mereka, orang-orang kafir, ya. Sampai-sampai mereka melakukan perbuatan di luar nalar manusia. Kayak apa ini? Pekan depan, pekan ini kami beribadah kepada Allah, tapi pekan depannya kamu berdoa menyembah sesembahan kami. Begitupun seterusnya, begitu seterusnya dan selanjutnya. Kayak apa jika itu terjadi? Ya. Ini lahir karena hilangnya akal mereka. Ini lahir karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Adapun Islam tegas, jelas, ya, enggak abu-abu. Itu mukmin yang sejati. Enggak boleh jadi muslim yang abu-abu. Mun abu-abu kada jelas. Ya. Jangan abu-abu. Harus kuat, wan kokoh. Nah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 65. Ya. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka apabila mereka, siapa mereka? Yaitu orang-orang musyrikin. Ya. Apabila mereka, yaitu orang-orang musyrikin, mereka naik kapal, ya, rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisin. Itu orang-orang musyrikin. Ketika mereka sedang menaiki kapal, apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ya, ketika mereka sedang diuji dengan gelombang besar, di saat itu seseorang benar-benar mengingat Allah. Sama. Ketika naik pesawat, goncangan itu jamaah sekalian, seketika itu terdengar suara istighfar. Iya. Ulun pernah merasakan goncangan besar jamaah sekalian. Lagi sunyi-sunyinya pesawat itu kan. Lagi sunyinya jamaah sekalian. Tiba-tiba tuh goncang turbulensi pesawat. Ada pesawat besar, apalagi pesawat kecil jamaah sekalian. Ya, lagi sunyi, lagi guring jamaah. Ya. Tiba-tiba goncangan, namanya goncang turbulensi itu tiba-tiba jamaah sekalian. Ya. Goncangan langsung seketika itu jamaah sekalian terdengar astaghfirullahaladzim, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Itulah manusia. Mereka sedang berada dalam posisi bahaya, mereka da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka benar-benar memurnikan doa mereka kepada, enggak ada yang mereka pikirkan kecuali berharap kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Iya. Karena enggak ada lagi. Iya. Mau berhenti pesawatnya, ya berhenti sih, tapi ma'assalamah ilal liqa. Iya. Namun falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat. Nah, ketika Allah menyelamatkan mereka dari gelombang besar, di saat mereka sedang berada di gelombang besar, itu kan mengingat Allah itu luar biasa. Takutnya luar biasa kan jamaah. Nah, namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka ya kembali mempersekutukan Allah. Lalu turun pesawat, alhamdulillah. Ngoceh bukan main. Ini gimana sih pilotnya? Ini gimana, kami hampir kehilangan. Nah, apalagi sampai ya mengumpat-ngumpat. Ini rasa tidak bersyukur jamaah sekalian rahimakumullah. Yang lebih kerasnya lagi apa? Bentuk rasa syukurnya dia melakukan hal-hal yang di situ ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ya kalau bukan enggak ada awan ini, kita mungkin akan mati. Enggak boleh. Bukan karena awan, tapi semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, orang yang sedang dalam keadaan gentir. Nah, gentir. Mana? Dalam keadaan ibarat itu senjata ada di leher. Apa yang kita lakukan? Sudah berserah diri. Dan di saat itu benar-benar kita meminta kepada Allah. Atau di depan kita ada buaya, ada hewan yang menakutkan. Sudah keringat dingin kita. Apa yang kita lakukan? Hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah, menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya jemaah sekalian, di saat mereka dalam kondisi seperti itu, mereka tidak meminta kepada Tuhan mereka itu. Mereka tidak meminta kepada tandingan-tandingan yang mereka lakukan di saat mereka dalam keadaan tenang, aman, sentosa. Aneh kan? Nah,
Namun di saat mereka dalam keadaan himpit tersebut, mereka baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru berdoa kepada Allah, baru meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, makanya ketika mereka Allah selamatkan, ya, namun mereka kembali berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah jemaah sekalian, Abu Jahal, ya, ketika dia dalam perang Badar, dia berdoa jemaah sekalian rahimakumullah. Ketika perang Badar, sekelas Abu Jahal, pembesar Quraisy yang luar biasa mengganggu Nabi, ya, tapi dia pernah mendapatkan bogeman. Tahu bogem? Dari siapa? Paman Nabi. Siapa itu? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika Hamzah mendengar keponakannya diganggu, langsung Hamzah bin Abdul Muthalib datang. Siapa yang berani mengganggu keponakanku? Nah, enggak ada yang berani mengakui. Tapi Hamzah sudah tahu siapa pelaku, langsung turun dari atas kudanya, ngengkak. Nah, enggak ada yang berani. Ya. Sekelas Abu Jahal nih jamaah sekalian rahimakumullah. Apa yang dia lakukan ketika perang Badar? Dia berdoa. Ya. Dia berdoa, dan ini didasarkan dalam sebuah hadis yang sahih, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Disebutkan doa yang dipanjatkan oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Allahumma ayyuna kana aqta'an lirrahimi wa atana bima la na'rif fahnihi al-ghadah. Ya, fahnihi al-ghadah. Ya Allah, siapa di antara kami? Ya Allah, siapa di antara kami? Maksudnya siapa di antara kami, yaitu Muhammad atau aku. Siapa di antara kami, yaitu Muhammad atau aku, yang memutuskan silaturahmi dan membawa sesuatu yang kami tidak ketahui, maka binasakanlah dia hari ini. Lihat doa Abu Jahal, wani-waninya, ya, wani-waninya dia berdoa demikian, saking dia yakin atas kebatilan dia. Nah, ini kadang berdoa tuh harus penuh yakin. Hingga ya, Abu Jahal saja dia yakin dengan doanya. Ya. Allah kabulkan. Ya. Karena keyakinannya yang batil itu. Apalagi keyakinan yang hak kita yakin. Makanya doa itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ini kunci kalau kita mau doa kita diijabahi. Apa? Sabda Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian, mintalah kalian kepada Allah dalam keadaan muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian yakin doa kalian pasti diijabah. Nah, tapi ingat, ojo berprasangka buruk lawan Allah. Ya, jangan. Apa contoh berprasangka buruk kepada Allah? Artinya kada yakin doanya tidak diijabahi oleh Allah. Nah, makanya mun kita ada kesusahan dalam kehidupan ini, yakin doa kita, apa yang kita minta yakin pasti diijabahi oleh Allah. Sekelas Abu Jahal aja diijabahi oleh Allah. Ya. Makanya dalam perang Badar dia mengatakan, ya Allah, siapa di antara kami, Muhammad atau saya atau aku, yang memutuskan silaturahmi, ya, dan membawa sesuatu yang tidak diketahui, maka binasakanlah dia hari ini. Siapa yang memutuskan silaturahmi? Ya, Nabi tidak pernah memutuskan hubungan silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Ya, maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah,
masih ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik itu mereka berdoa kepada Allah. Maka ketika mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Artinya apa? Mau dia berdoa kepada Allah, kemudian dia bertambah berdoa kepada selain Allah, maka tetap itu masuk ke dalam kategori kesyirikan. Ya. Ya. Makanya jangan sampai mencampur adukan doa kita kepada Allah bersamaan meminta kepada selain Allah, ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada orang-orang yang bertanya, ya. Mungkin ada orang yang bertanya, alhamdulillah masih pada kuat nih ya. Ya. Baik. Ya, salah satu pintu kesuksesan itu sabar. Sabar itu luar biasa jamaah sekalian. Sabar mengantuk, sabar duduk di majelis ilmu, meskipun kaki sudah kesemutan, kemudian yang lain sudah uyup, pinggang sudah uyup, sabar. Insya Allah pian pulang dari sini banyak membawa kebaikan. Sabar mengantuk juga tuh. Ulun sebenarnya ngantuk juga, tapi kadang-kadang ngantuk. Kenapa? Karena ulun yang berbicara. Paling nyaman tuh yang mendengarkan. Paling nyaman tuh yang mendengarkan. Yang mendengarkan saja, iya kan? Tapi ngalihnya tuh tiba-tiba guring gitu. Ya, makanya ada suatu obat yang mujarab. Orang yang susah tidur nggak usah datang dan tidur di hotel yang paling kaya, yang paling mahal. Datang ke majelis ilmu, insya Allah sangat mudah untuk guring, gratis, berpahala pulang. Iya, pahala loh jamaah sekalian. Daripada ke hotel buang duit, ya, 10 juta sehari, kayak apa itu? Kita cari duit aja dalam sebulan berapa, cuma dapat berapa? 2 juta. Ini 10 juta sehari, ya, nggak dapat pahala pulang. Ya. Nah kalau di majelis ilmu, pian datang guring di sini dapat pahala. Oh iya, kayak Ustaz, iya, sekalian bawa bantal, selimut, kasur. Ini mau pengajian atau mau enggak, belum bercanda aja. Nah, jadi jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin ada orang yang bertanya tentang mengapa ketika dia berdoa kepada penghuni kubur, ya, dikatakan itu perbuatan syirik. Rebat nih permasalahan ini. Rebat alias berat. Ya. Kenapa? Kenapa dikatakan orang yang berdoa, ya, kepada penghuni kuburan itu dikatakan sebagai perbuatan syirik? Maka jawabannya bahwa apabila dia berdoa, misalnya, apabila dia berdoa dan kemudian dia mengatakan, wahai wali fulan, ya, wahai wali fulan, ya kita samarkan, wahai wali fulan, berilah kepadaku ini dan itu, tolonglah aku. Maka itu adalah jamaah sekalian rahimakumullah, doa menurut bahasa, ya, maka doa tersebut tidak boleh dipanjatkan kepada selain Allah. Nah, berarti dia telah mengakui ada yang lebih hebat, ada yang lebih mampu, ada yang lebih kuat daripada selain Allah. Nah ini bahaya. Makanya orang yang meminta kepada kuburan, penghuni kuburan itu, kenapa itu dikatakan perbuatan syirik? Karena mereka meyakini bahwa penghuni kuburan itu akan mewujudkan apa yang mereka harapkan dan mereka minta. Kalau mereka tidak mengharapkan apa yang mereka minta, ngapain datang ke situ? Itu kan akalnya. Ngapain harus datang ke situ? Makanya kenapa mereka datang ke situ? Karena mereka meyakini pasti akan mengabulkan doa mereka. Namun mereka tidak meyakini ketika mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah,
Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya orang yang berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan dan perbuatan kekufuran. Maka beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, di mana Allah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah bersama dengan sesembahan-sesembahan yang lain, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah, di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Lihatlah, di dalam ayat ini jamaah sekalian rahimakumullah, Allah juga menggunakan kata ma'ah untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada sesembahan selain Allah. Ketahuilah bahwa semua yang ditujukan berupa doa atau ibadah kepada selain Allah, itulah yang dimaksud dengan ilahan akhar, yaitu sesembahan yang lain. Maka orang yang berdoa kepada Nabi, orang yang berdoa kepada para wali, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada jin, maka ia telah beribadah kepada sesembahan yang lain, maka tentu ini adalah orang yang jatuh kepada kesyirikan. Ya, kalau seandainya boleh meminta dan berdoa kepada selain Allah misalnya, maka yang harus kita mintai doa itu kepada malaikat, karena dia makhluk yang taat, ya kan? Dan juga para nabi, kita minta berdoa kepada nabi, minta agar nabi mengijabahi doa kita karena layak misalnya. Namun Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada makhluk yang Allah ciptakan itu. Sekali bernabi, sekali bermalaikat tidak boleh, apalagi sekelas wali. Nah, makanya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, lihatlah bagaimana orang-orang Nasrani, mereka berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam. Apakah itu kesyirikan? Itu sangat jelas kesyirikan kepada Allah, dan mereka telah kafir disebabkan perbuatan ini. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan masalah ibadah doa. Ini kita berubah satu penjelasan loh. Satu ibadah jamaah sekalian. Ya, belum lagi kita bahas tentang apa? Ya, tentang wal khauf, takut, war raja, harapan. Nah, ini baru pembahasan tentang doa. Ya, baru singkat ulun jelaskan. Ya kan, singkat kan? Mulai disingkat lagi, sangat-sangat panjang. Ya, baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi selain dua firman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga membawakan dalil, ya, dari hadis Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, namun secara derajat hadis ini, ya, ad-du'a'u mukhul ibadah ini, maka hadis ini disebutkan sebagai hadis yang lemah. Namun secara makna jamaah, maka kalau kita mendengar ad-du'a'u mukhul ibadah, ini dijelaskan oleh para ulama masuk ke dalam bagian hadis yang dhaif, yang lemah. Ya. Namun secara makna benar bahwasanya doa itu adalah secara maknanya, ya memang doa adalah intisari dari ibadah. Tapi kalau ini disebutkan hadis, maka tidak. Dia dikatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, dhaif, ya. Yang ada itu jamaah sekalian rahimakumullah adalah hadis Nabi SAW
Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa ulun sampaikan di kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah masih pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang perkara doa ini. Doa ini panjang jemaah sekalian. Karena banyak orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan karena perkara doa. Nah, ya, nggak bisa diselesaikan malam ini. Mau kita selesaikan malam ini, ayo. Ya janganlah. Yang ada kada masuk nanti. Ya. Karena yang dipikirkan itu ngantuk. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tenang, ulun tahu perasaan pian. Ya. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan di kesempatan di malam hari ini. Barangkali jika ada yang ingin bertanya, maka ulun persilakan tentang pembahasan kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan perkara doa. Monggo silakan. Bismillah. Ada pertanyaan? Jika tidak ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang faham, alhamdulillah. Yang kedua, yang kedua apa? Hendak cepat bulik ke rumah, alias hendak guring ke rumah. Ya. Nah, pertanyaannya, yang mana pian? Alhamdulillah Ustaz, ulun faham yang pian sampaikan. Buktinya ulun mendengarkan, buktinya ulun sabar, buktinya ulun kadang ngantuk. Adapun tadi guring sedikit, ya manusiawi Ustaz. Baik, kedida jelas, paham ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jamaah musalla alhamdu faham sabarataan. Ya, alhamdulillah. Tinggal dipraktekkan aja. Ya, tinggal dipraktekkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.